Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dan jasa orang lain. Untuk itu, dibutuhkan kepekaan yang tinggi dalam bersosialisasi. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Abu Hurairah merasa sangat lapar karena sudah lama tidak makan. Biasanya ia akan meringkuk ke kanan, menghimpit ulu hatinya sampai mendapatkan makanan. Di lain kesempatan, ia berusaha mengurangi rasa laparnya dengan melilitkan batu ke perutnya. Namun, suatu hari Abu Hurairah tidak dapat menahan laparnya lagi. Ia akhirnya duduk di jalanan yang biasa dilewati para sahabat, berharap seseorang akan mengajaknya bicara, lalu mengajaknya ke rumah dan memberinya sedikit makanan. Tak lama kemudian, Abu Bakar radhiyallahu an lewat di depannya. Abu Hurairah bangkit dan menanyakan tentang salah satu ayat Al-Quran. Ia berharap Abu Bakar akan mengajaknya makan. Sayang, Abu Bakar tidak menyadari kode Abu Hurairah dan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati jalan yang sama. Abu Hurairah kembali mengajaknya berbicara tentang salah satu ayat Al-Quran, namun kali ini pun Abu Hurairah tidak mendapat respon yang ia harapkan. Abu Hurairah semakin lapar, lalu ia melihat Rasulullah. Abu Hurairah, sapa Rasulullah begitu melihat sahabatnya itu. Labbaik ya Rasulullah, jawab Abu Hurairah dengan senang hati. Tanpa banyak basa-basi, Rasulullah langsung berseru kepada sahabatnya itu, ikutlah denganku. Abu Hurairah mengikuti Rasulullah ke rumah beliau. Setelah mendapat izin, Abu Hurairah masuk ke dalam. Di sana ia melihat sebuah wadah berisi susu. Ia merasa susu itu cukup untuk membuat 2 orang kenyang. Abu Hurairah langsung bertanya kepada Rasulullah, dari mana engkau mendapatkan susu ini wahai Rasulullah? Seseorang menghadiahkannya untuk kita, jawab Rasulullah SAW. Abu Hurairah, pergilah ke Ahlus Suffah dan undanglah mereka kemari, kata Rasulullah SAW. Ahlus Suffah adalah para sahabat kurang mampu yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jumlah mereka kurang lebih 70 orang dan mereka tidak memiliki harta maupun keluarga untuk bersandar. Biasanya ketika Rasulullah menerima sedekah dari seseorang, beliau akan langsung memberikannya kepada Ahlus Suffah tanpa mengambilnya sedikit pun. Dan apabila menerima hadiah, beliau akan mengundang mereka untuk menikmatinya bersama. Karena dilanda rasa lapar, Abu Hurairah merasa agak kesal. Ia berpikir jumlah susu itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah undangan. Lebih-lebih, sebagai utusan, tentu Abu Hurairah akan menjadi orang terakhir yang minum dari wadah itu. Harapan Abu Hurairah untuk minum susu seakan pupus karena jumlah Ahlus Suffah yang banyak dan susu yang sedikit. Namun, Abu Hurairah tetap menaati perintah Rasulullah. Ia pergi ke tempat Ahlus Suffah dan kembali bersama mereka ke rumah Rasulullah. Setelah mereka duduk, Rasulullah kembali memanggil Abu Hurairah. Ambillah wadah susu itu wahai Abu Hurairah dan biarkan mereka meminumnya. Abu Hurairah mulai menggilirkan wadah itu kepada setiap orang sampai semuanya minum, kecuali Rasulullah dan Abu Hurairah. Ketika sampai giliran Rasulullah minum, beliau menengadah sambil menyodorkan wadah susu kepada Abu Hurairah. Rasulullah lalu berkata sambil tersenyum, Abu Hurairah, minumlah. Abu Hurairah menerima wadah itu lalu minum. Setelah meletakkan wadah, Rasulullah berkata, minumlah lagi. Rasulullah terus meminta Abu Hurairah minum dari wadah tersebut hingga ia berkata, demi Allah yang mengutusmu, aku sudah tak punya ruang lagi di perutku untuk susu ini.
Abu Hurairah mengembalikan wadah itu kepada Rasulullah. Beliau kemudian bersyukur kepada Allah, membaca basmalah dan minum dari wadah yang sama. Kejadian ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah, di mana air susu itu tak habis sampai semua sahabat minum dengan puas. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Pertama, kepekaan Rasulullah yang begitu tinggi ketika Abu Bakar dan Umar tidak menyadari kondisi Abu Hurairah, bahkan setelah ia memberikan kode. Rasulullah menyadari sahabatnya yang lapar hanya dengan melihatnya sekilas. Kedua, Rasulullah tidak bersikap gengsi, apalagi sombong, walaupun beliau adalah seorang nabi. Rasulullah makan dan minum di wadah yang sama dengan Ahlus Sufa, yaitu para sahabat yang kondisi ekonominya amat lemah. Para sahabat pun merasa nyaman dan terhormat bisa makan bersama Rasulullah. Hikmah yang ketiga, Rasulullah mendahulukan orang lain sebelum diri beliau sendiri. Rasulullah mendahulukan para sahabat untuk makan dan minum duluan. Setelah semua kenyang dan puas, barulah beliau menikmati makanan dan minuman yang ada. Sungguh contoh kepemimpinan dan keteladanan yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada suatu istilah dalam manajemen kepemimpinan, leader at last, atau kurang lebih berarti para pemimpin makan belakangan. Maksudnya adalah para pemimpin yang hebat akan mendahulukan kenyamanan, keselamatan, dan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini ada banyak saudara-saudara kita yang kelaparan dan kekurangan. Mari kita sama-sama membantu mereka, karena itu adalah ladang untuk meraih cinta Allah. Rasulullah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu alal muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, wali an amshi ma'a akhi fi haja ahabba ilayya min an i'tikafi fi hadzal masjid ya'li masjidal madinati syahra." Yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sepenggal cerita tadi mudah-mudahan bisa membangkitkan rasa kepekaan sosial kita kepada sesama. Yang tidak kalah penting adalah yang perlu pemirsa ketahui, bagaimana cara menumbuhkan kepekaan diri terhadap sosial. Yang pertama, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, bergaul dengan sebaik-baiknya dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara. Yang keempat, terlibat dalam kegiatan sosial. Yang kelima, mengembangkan empati. Yang keenam, berperilaku profesional. Dan yang ketujuh adalah melihat kemudian bertindak. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.